Dari mana? Baik, yang terhormat Ketua DPP Ilsi dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Umum beserta jajarannya, mohon maaf tidak bagian satu persatu yang kami hormati Ketua DPP Ilsi DIY yang katanya 3 jam lagi. 2 jam setengah Pak. 2 jam setengah Pak. Oh iya, yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Jogja dalam hal ini diwakili Pak Febi, yang kami hormati Kepala Disnaker Sleman dalam hal ini diwakili Pak Imam, Bapak Ibu, tuan rumah Ketua DPC Kota Jogja, Ketua Panitia Musda, Bapak Ibu sekalian, mewakili PK dan semua hadirin yang tidak kami sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam rangka musyawarah daerah DPD Ilsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Tentu saja terima kasih atas undangan kepada kami, dan sekaligus kami juga mohon maaf dan memohonkan pamit Bapak Kepala Dinas. Jadi sampai kemarin pagi itu Pak Arya Nugradi, Kepala Dinas kami, itu posisinya masih teragenda untuk menghadiri pertemuan pada pagi hari ini, jadi tidak mendispo ke kami. Baru kemarin sore itu turun disponya ke kami karena beliau selaku juga PLT Kepala Dinas Pariwisata DIY saat ini harus mendampingi Bapak Wakil Gubernur dalam acara di pelabuhan yang baru di Gesing Gunung Kidul pada hari ini, sehingga memang kemudian terpaksa mendispo ke kami, tidak bisa langsung menghadiri. Begitu beliau sampaikan salam kepada Bapak Ibu semua. Kemudian ini tadi sudah sambutan ke sekian kali, saya jadi enaknya sambutan yang terakhir tidak banyak yang bisa kami sampaikan karena semua sudah diborong yang sebelumnya. Bahkan di Snaker itu selalu menyampaikan angka pengangguran. Ini tadi juga sudah disampaikan Pak. Saya kebagian apa ya? Disampaikan tadi 3,24, yaitu rilis Februari kemarin. Yang Agustus masih kita tunggu, biasanya November itu baru keluar rilis untuk periode 3,24 memang sudah turun dibanding saat COVID yang sampai 4, sekian, tetapi kalau dibanding Februari 19 sebelum COVID itu memang masih di atas. Dulu sebelum COVID Februari 19 itu sekitar 2,8 atau 2,9. Kami juga nggak tahu, kadang di Snaker itu melakukan kegiatan itu banyak sekali. Angka pengangguran atau TPT-nya malah naik. Suatu saat kami tidak melakukan apa-apa, artinya kegiatan kami mungkin sedikit. Ternyata TPT-nya malah turun. Itu memang karena angka pengangguran itu memang tidak semata-mata terpengaruh dari kegiatan dinas tenaga kerja, tapi memang banyak hal lain jika kadang naik kadang turun. Dan memang menangani pengangguran tadi kan Masnya Ilusi juga mengurangi pengangguran gitu. Jadi benar itu sudah bagi mitra kami, juga kami sudah tujuan rencana strategis kami tentu saja dalam mengurangi pengangguran. Memang sesuatu yang unik pengangguran itu. Hari ini nganggur, bulan depan tidak nganggur, atau sebaliknya. Hari ini bekerja atau tidak nganggur, bulan depan nganggur. Jadi kita mau bilang angka pengangguran itu bukan sesuatu yang kalau seperti kita mau bangun gedung, hari ini sudah fondasi, besok sudah ini, besok sudah itu, progresnya itu jelas. Kalau ini muter terus, yang yaitu tadi kemarin nganggur, sekarang tidak nganggur. Jadi memang tantangannya banyak yang sudah disampaikan. Begitu besar, apalagi sekarang ini eranya juga sudah era yang disrupsi. Sudah sangat berubah, kemajuan teknologi itu begitu pesat. Dan sekarang kalau kita bicara penganggur, mungkin secara sederhana kita bisa mengatakan kasih lowongan selesailah penganggur. Kenyataannya tidak seperti itu. Mungkin bapak-bapak dari Disnaker Kabupaten Kota bisa mencermati angka informasi pasar kerja. Ada lowongan, tapi ternyata penganggurnya tidak turun atau lowongannya sisa. Lowongannya sisa itu sangat sering terjadi. Artinya ada lowongan tetapi tidak ada yang bisa
mengakses itu. Padahal jumlah pengambilnya itu banyak, mungkin kalau dari sisi jumlah orang sekitar 70-80 ribu sekarang ini. Tapi nyatanya ada lowongan, ya lowongan itu sisa. Nah itu makanya muncullah Perpres 68 tahun 22 tentang revitalisasi PTPT, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, di mana juga dari Yusi juga ada terlibat dalam keanggotaan TKDV di koordinasi daerah vokasi tinggi. Disitulah kita mencoba melakukan peningkatan akses, peningkatan mutu dan kesesuaian antara PVPV dengan dunia industri. Bagaimana supaya ini nyambung. Kalau kita bicara link and match itu mungkin sejak Pak Yusi bergabung, Pak Imam bergabung dengan Yusi tahun 93 ya Pak, saya bahkan belum kuliah Pak 93. Mungkin link and match itu sudah ada dari dulu. Tapi sampai sekarang ya masih terjadi seperti itu, maka muncullah revitalisasi itu, Perpres itu. Harapannya dengan adanya Perpres itu kita bisa berkolaborasi, kita bisa bersinergi supaya tadi sudah disampaikan tadi di sambutan sebelumnya bahwa masyarakat sekarang itu cenderung melihat untuk pelatihan maunya yang ada job ordernya, maunya sudah jelas penempatnya di mana. Kalau tidak ya tidak mau. Dan itu yang kita harapkan bahwa LPK pun melakukan pelatihan itu syukur-syukur itu juga memang sudah terkait dengan kebutuhan nyata di dunia kerja, sehingga benar-benar bisa lebih menarik bagi masyarakat untuk bisa mengakses pelatihan yang ada di LPK. Kami juga pernah berkomunikasi, jadi mungkin sekalian memperkenalkan diri, saya belum lama ada di bidang P2SP. Mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah berinteraksi dengan bidang P2SP dengan Pak Setiawan, Pak Iwan panggilannya. Pak Iwan itu per minggu depan itu seperti Pak Imam sudah pensiun dari Disnaker. Jadi per 1 November beliau sudah tidak lagi menjadi ASN, dan kami gantikan mulai bulan Mei yang lalu. Sekarang Pak Iwan bergeser di sekretaris dinas. Dalam ketugasan itu tentu saja kami berharap komunikasi dan koordinasi antara kita semua industri maupun pemerintah dalam hal ini bisa berjalan dengan baik, dan tentu saja nanti